Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini gue ya coba cerita tentang silek. Baru telah beraja silek dah. Apa kok perlu kita beraja silek? Apa yang dikatakan silek? Jadi pada masa dahulu, silek kok jo pendidikan merupakan kesatuan atau silek itu sendiri merupakan sistem pendidikan bagi generasi Minangkabau Tempo dulu atau sistem pendidikan tradisional. Banyak cerita-cerita tentang silek. Di antaranya lima orang beraja silek pada zaman dahulu dulu pada akhirnya menerima keputusan silek dengan basilek jo harimau atau jo inyek kecil orang masa lama Jadi malam-malam tu datang sampai guru rata-rata orang belajar silek di kampung aku kan malam. Jadi setelah datang ke tempat guru, belajar silek bersama-sama. Dia asik latihan silek, main segala macam. Kira lapannya istirahat, main berlatih juga guru gua. Tapi setelah istirahat dicari guru lama lalu di rumah sehingga bertanya-tanya dan banyak juga akhir bertanya Josia main sebenarnya tadi kan sementara guru lalu awak rasa berarti jo guru cerita-cerita itu lah sering terbuka dari dua silek. Jadi Josia aja bermain jo harimau atau jo inyek malam. Jadi cerita itu masih acok terdengar sampai kini. Intinya kalau kita mempelajari silek berarti kita belajar tentang berbagai konsep tradisional. Jadi apa yang dipekasih belajar silek jo harimau termasuk cerita dari salah seorang tua silek di daerah Gamba, di mana beliau sendiri bermain silek jo guru beliau, tapi dicelik guru beliau sedang lalok. Jadi ditanyalah ke guru pagi-pagi, Yosiambo jo basilek tu angku. Kecek gurunya jo harimau, perhatikanlah jejak di halaman 5 sampai sasaran silek tu kan di halaman tanah bah. Jadi nampaklah jejak harimau go di halaman. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tentang menerima keputusan silek dengan beraja jo harimau, atau ada juga cerita tentang model Pak Malin Sati silek kinari atau silek langkah 3 yang mengatakan bahwa keputusan akhirnya adalah basilek jo harimau. Ketika kita mampu mengalahkan harimau itu berarti kita telah menguasai silek. Tapi kalau kita kalah di harimau itu berarti ada menguasai silek. Artinya mana? Yang pertama, sejak zaman dahulu memang dunia itu masih belum begitu maju sehingga hal-hal itu bisa terjadi, dan kini lah sangat jarang ditemui hal-hal yang serupa itu. Tapi hikmah yang dapat kita ambil dari cerita itu adalah pelajaran silek dan tujuan utamanya adalah mengalahkan ego atau sifat binatangan di dalam diri awak. Itulah yang mengkasih basilek jo inyek balang atau basilek jo harimau. Jadi cerita itu hikmahnya yang kita ambil. Jadi banyak cerita-cerita atau kebiasaan atau tradisi orang tua kita nan selalu beriringan jo hikmah, termasuk sare-sare nan kita bawa untuk belajar silek tu seperti membawa ayam, membawa pakaian sapat agak selangkoknya untuk guru, kemudian membawa bareh lado segala macam, banyak seret-seretnya lain, seluruhnya itu memiliki hikmah. Bako ayam go, jadi membantai ayam go membuang atau membantai sifat binatang dalam tubuh awak, membuang taji narunciang cotok nan tajam, itulah intinya. Kemudian dibuang darah nenangek.
Setelah itu dilapah dia orang narami atau setelah ayam dibantai kemudian dimasak dimakan bersama-sama. Jadi intinya salah satu pelajaran silet dari isyarat ayam tadi itu adalah membuang sipit binatang sehingga bisa bermanfaat bersama-sama. Selanjutnya membawa pakaian untuk guru, kan maksud syarat utama itu. Yang pertama istilahnya ilmu pengetahuan itu ibarat sebuah pakaian. Jadi ketika kita minta pakaian ke guru, maka kita wujudkan putih kape dapat dilihat, putih hati dan keadaan diwujudkan bahwa kita ingin meminta pakaian guru, maka kita ganti dengan pakaian yang pertama. Yang kedua sebagai pakaian untuk di guru untuk melatih awak supaya jangan habis lo pakaiannya yang kepandai awak. Baik zaman dulu orang tak berbayar je pitih dah, tapi jo bayar jo budi. Kalau nampak sawah guru terbang kalai capek di kakok, kalau nampak keraja guru nan terbang kalai capek di kakok, itu orang dulu belajar silet. Jadi kalau duku jo pitih zaman kini go tidak lo nilai jo pitih dah. Tapi orang dulu tak bercerita tentang pitih, tapi bercerita tentang budi. Jadi begitu dan lain-lain ada masuk masalah cerita basilet jo harimau tadi itu. Hikmah yang kita kita ambil adalah cerita bercakap jo harimau adalah bercakap jo sipek binatang di dalam tubuh awak sendiri, dalam diri awak sendiri. Apabila awak mampu mengalahkan sipek binatang dan ada di dalam diri awak tu, sipek binatang diantaranya buas, sudah itu ganas, lebih mengandalkan nafsu daripada akal. Itulah syariat silet dan target dari pendidikan silet yang harus kita capai. Sehingga kita bisa mandiri, orang yang kenal dengan dirinya, bisa menguasai dirinya, bisa menguasai emosinya, dan itulah tujuan dari atau inti dari pembelajaran silet. Jadi cerita tentang basilet jo inyek balang atau jo harimau dan menyerupai guru di sasaran lah berkembang sejak dulu dan masih cok terangah sampai hari ini. Jadi inti dari pelajaran silet adalah sebuah sarana pendidikan tradisional yang membentuk karakter generasi yang pandeka. Siapa pandeka do? Iyo orang nan pandayaka, arif bijaksana. Lama di awak, katuju di orang. Awak mendapat, orang tak kehilangan. Jadi silet baru berkah ketika digunakan untuk kebaikan, merawat sesama, memelihara hubungan sosial, memelihara alam, dan membawa kebaikan sebanyak-banyaknya. Itulah pelajaran dan inti dari tujuan silet. Jadi membuka pengetahuan cakrawala pengetahuan awak sehingga awak bisa memahami berbagai konsep dan disiplin ilmu pengetahuan. Intinya sistem pendidikan silet adalah pelajaran tentang membentuk karakter yang mandiri. Mudah-mudahan sudah cerita sekilas itu tentang silet dulu dan banyak cerita-cerita lain tentang silet juga. Mudah-mudahan cerita aku bermanfaat. Jadi rajin-rajinlah berlatih untuk membantu diri kita supaya menjadi manusia dan mandiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.